Selamat pagi rekan-rekan guru Indonesia. Saya Supriyono, calon guru penggerak angkatan 6 dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Tabi pun, pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan observasi pada teman saya di SMK Negeri 1 Ketapang. Baik, mari kita lakukan observasi kepada Bapak Eko. Yaudah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Permisi Pak. Mari Pak Supri silahkan. Ya. Masya Allah. Sehat Pak Supri? Siap Pak. Masya Allah. Permisi Pak ya. Apa kabar? Iya Pak. Gimana Pak Supri? Kok cari ini ada yang bisa saya bantu Pak? Ya Pak, ini mohon maaf Pak, ini mungkin mengganggu kegiatan Bapak di sini. Oh enggak Pak ya. Perkenalkan Pak, saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Ketapang Pak. Iya Pak. Mohon izin Pak, di sini saya akan melakukan observasi Pak dengan Bapak. Kira-kira Bapak bisa nggak Pak ya? Gitu ya Pak ya. Iya. Insya Allah bisa Pak. Ya, Yang alhamdulillah. bisa saya bantu monggo. Nah, baik Pak, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Ya. Kira-kira Bapak ada waktu Pak ya? Insya Allah ada Pak Supri. Iya. Nah, mungkin nanti dalam kegiatan observasi, kira-kira Bapak bisanya hari apa Pak ya untuk observasi di kelas? Jadi nanti di kelas ya Pak ya? Iya. Saya pas ngajar gitu Iya. ya. Hari Senin Insya Allah bisa Pak, saya ada jam Berarti hari Senin ya. Senin depan Pak ya? Senin depan ya, hari ini hari Kamis ya. Hari jam pertama Jam pertama Pak? Pak Jam ya? pertama ya. Oh ya baik Pak. Nah, berarti hari Senin nanti Insya Allah saya akan melakukan observasi di kelas Pak ya? Iya, di kelas Tentang 10 APAPI Pak. pembelajaran Bapak Iya, ya? Di siap, kelas 10 Pak ya? Kelas 10 Bapak. Iya. Baik, untuk kegiatan yang akan dilakukan Bapak nanti di kelas 10 di hari Senin, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan itu apa aja Pak? Jadi gini Pak Supri, selama ini kan kalau kita ngajar itu kan kita mungkin berusaha yang terbaik ya untuk siswa ya. Kadang kita menyiapkan, kita ingin berusaha apa untuk siswa gitu ya. Nah tapi yang karena memang saat ini itu dikembangkan tentang IT, kemudian tentang sumber-sumber daya apa sumber belajar yang lain. Jadi kemungkinan kita nanti akan belajar dengan memanfaatkan itu Pak Supri. Jadi kalau dulu mungkin hanya ceramah, kita siapkan PowerPoint, kita berusaha lucu supaya menarik. Itu pun mungkin nggak menarik anak-anak. Nah ini nanti kita sudah pelajari ternyata beberapa siswa itu minatnya beda-beda Pak Supri. Jadi nanti kita akan coba untuk mana yang suka membaca, mana yang suka itu, termasuk nanti menggunakan IT, mungkin handphone nanti kita bisa dibawa Pak ya. Nanti kita minta izin sesi untuk bisa membawa handphone Pak sebagai sumber. Berarti dalam tujuan Bapak nanti Bapak melakukan pemetaan tentang minat siswa Pak ya, tentang Pak. media apa yang mereka minati Pak Betul, ya. iya. Baik Pak. Kemudian untuk pengembangan dalam pembelajarannya gimana Pak? Kalau pengembangannya nanti apa namanya kita targetkan ya, siswa itu satu bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada Pak, misalnya di lewat Google, lewat itu kan banyak sekali materi-materi ya. Jadi tidak hanya terpaku dengan buku, tetapi nanti bisa memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk mencapai tujuan. Jadi saya nanti punya satu materi yang harus mereka capai dengan memanfaatkan teknologi itu yang berbeda-beda Pak. Berarti Bapak ini sudah melakukan pengembangan dari transformasi digital Pak ya? Betul Pak. Sekarang harus begitu harus tuh Pak ya? Iya, Pak. Ya baik, bagus itu Pak. Jadi kebutuhan siswa sekarang tidak monoton ke buku Pak ya. Jadi kita bisa memakai sebuah media ya Pak. Iya betul. Ya. Nah, kemudian untuk strategi yang Bapak lakukan nanti dalam pembelajaran nanti gimana Pak? Oh iya Pak. Ya kalau dulu mungkin kita hanya menyiapkan PowerPoint ya. Jadi siswa hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan, tapi nanti mungkin akan kami rubah, akan kami kembangkan. Misalnya kita akan yang minatnya baca, nanti kan kita sediakan beberapa sumber materi tentang artikel, tentang mungkin dari penelitian, mungkin dari skripsi atau laporan PKL bisa. Kemudian nanti yang minatnya dia bisa audiovisual mungkin ya, bisa kita siapkan link-link yang materi yang
menggunakan video Pak, di YouTube atau yang lain sebagainya. Dan mungkin kalau yang lain atau mungkin gambar dan poster-poster yang terkait dengan satu materi itu, sehingga nanti anak-anak berdasarkan minatnya bisa belajar di mana, yang pakai gambar mana, yang pakai video mana, yang pakai membaca mana. Tapi nanti di akhir tetap mereka bisa menyimpulkan apakah kira-kira tercapai enggak kayak gitu. Luar biasa sekali Pak Eko ya. Jadi selama ini Bapak Eko sudah melakukan suatu strategi bagaimana minat siswa itu dalam pembelajaran Pak ya. Jadi harus sepertinya Pak. Nggak monoton ke buku Pak ya. Iya betul Pak. Nah, kemudian harapan Pak Eko apa sih untuk pembelajaran yang mungkin dalam pribadi Pak Eko tuh, biar siswa itu suka atau senang? Adakah langkah atau cara lain Pak untuk itu? Ya, selain kita harus memetakan tadi Pak ya, minatnya anak kemana begitu ya, kita juga harus kalau istilah masakan itu bisa berakselerasi dengan resep-resep gitu ya Pak. Jadi kita bisa mengkombinasikan beberapa metode Pak. Jadi tidak harus mungkin harus seperti ini, pakemnya seperti ini, harus seperti ini. Tapi kita bisa kok kayaknya agak jenuh, kita bisa pindah ke metode yang lain, atau mungkin nanti kita bawa ke luar, ke lapangan, bisa melihat langsung, itu kan bisa menangani kejenuhan-kejenuhan itu Pak. Untuk kelas 10 ini memang sudah ada kegiatan ke praktikumnya Pak ya? Sudah ada. Sudah ada Pak. Karena ya? Biarpun dasar, tetapi kan sudah ada ya Pak sudah ya? ada Pak ya. Biarpun belum mendetail ya Pak. Oh ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti saya bisa melihat Bapak pada saat aksinya Pak ya, di kelas nanti hari Senin. Nanti jam pertama Pak ya? Jam pertama sampai jam keempat Pak. Keempat ya, jadi 4 jam Pak ya? 4 jam, insya Allah nanti saya mohon izin, saya melakukan observasi di kelas Pak ya? Insya Allah. Nah, terima kasih Pak atas waktunya, mohon maaf bila mengganggu. Tidak apa-apa, sama-sama. Mudah-mudahan menjadi guru yang hebat Pak ya? Amin, semoga sukses ya Pak ya, jadi penggerak di SMK Negeri 1 Ketapang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih si Danang ini kayaknya. Jadi kalau dijawab salamnya harus semangat gitu ya. Nanti yang jawab salamnya semangat, saya doakan habis sampai di rumah dikasih uang bapaknya 100.000 rupiah. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya, masih semangat siang-siang seperti ini. Semangat pagi? Semangat pagi? Ya, luar biasa. Biarpun sudah siang tapi semangatnya tetap pagi terus. Baik anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan materi kita yang kemarin. Tapi sebelumnya nih kayaknya bangkunya penuh ya? Masuk semua? Masuk semua atau ada yang nggak masuk? Siapa? Nanda ya? Nanda, kenapa? Nanda? Kayaknya hari Minggu kemarin sakit juga? Enggak ya? Yang dekat dengan Anda siapa? Tami, nanti tolong dilihat di rumahnya apakah sakit beneran atau memang perlu istirahat saja, begitu ya? Oh begitu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran, silakan dipimpin doa. Dantonnya, sikalan Rafi untuk berdoa. Siap. Baik, sebelumnya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah. Baik anak-anakku ya, sebelum kita lanjutkan, kenapa kita harus berdoa? Itu ada satu cerita ya, bahwa ada seorang ahli penyakit saraf gitu ya. Dia itu ingin menghadiri seminar, tetapi pesawatnya itu trouble, jadi dia tidak bisa terbang. Padahal dia harus seminar besok paginya. Akhirnya dia bercerita dengan di bandara, oh Pak bisa Pak, perjalanan darat, tapi harus semalaman. Jadi besok pagi insya Allah nyampe begitu ya. Ternyata, oh ya udah kita naik darat saja. Wah, tapi lokasinya sangat
jelek Pak, nggak apa-apa, pokoknya darat. Akhirnya dia berjalan darat, naik mobil, dan apa yang terjadi? Yang biasanya mobilnya itu fit, bagus, di tengah jalan, di desa yang terpencil, mobilnya mogok. Dia bingung, dia mau, ini ada apa ini begitu. Akhirnya, Pak, kita nggak bisa melanjutkan perjalanan, mending kita menginap. Loh, terus seminar saya bagaimana? Bagaimana lagi Pak? Mungkin besok pagi kita akan diperbaiki dulu. Akhirnya dia menginap di suatu rumah begitu ya. Ada seorang ibu-ibu yang menerima kehadirannya. Ya, setelah itu sambil dikasih makan malam, dihidangkan teh hangat begitu ya. Berceritalah, ini saya sebenarnya punya cucu begitu ya, bukan anak tapi cucu saya ini sakit saraf, sakit, dan sakitnya itu hanya ada satu dokter yang bisa menyembuhkan, ya, dokter yang bisa menyembuhkan, tapi saya tidak mungkin menemui dokter itu karena pasti biayanya mahal, tempatnya jauh, ya. Loh, dokter itu siapa, Nek? Gitu. Dokter itu adalah dokter ini, dan siapa yang disebut? Ternyata dokter itulah dokter yang akan seminar tadi. Akhirnya yaudah, akhirnya diperiksa, dan apa yang terjadi? Ternyata selama ini nenek itu selalu berdoa agar dipertemukan oleh dokter tersebut dengan ketidakmungkinannya dari faktor jarak dan faktor biaya. Dan itulah dokter itu mengambil suatu hikmah bahwa kekuatan doa itu bisa merusak pesawat dan merusak mobil kalau sudah kehendak Allah. Jadi dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermalam di rumah sang ibu tadi. Dan akhirnya anak itu bisa dirawat, dan akhirnya konon ceritanya sembuh. Maka jangan menyepelekan doa, ya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, kita kemarin sudah membahas tentang HACCP. Apa HACCP? Hazard Critical Control Point. Ya. Itu apa sih? Suatu apa? Suatu makanan apa suatu mobil atau suatu apa? Jadi HACCP itu sebuah manajemen, suatu sistem, ya. Kalau di motor itu ada sistem pengereman, ada sistem perapian. Nah, sistem itu yang digabung-gabung menjadi suatu sistem. Oke. Ada berapa 7 prinsip materi kemarin sudah? Yang hafal? Yang sudah hafal? Tunjuk tangan. 7 prinsip HACCP yang kemarin? Oke, Mutiara. Analisis bahaya, identifikasi CCP, penentuan batas kritis, monitoring CCP, tindakan koreksi, verifikasi, dan pencatatan atau dokumen. Pencatatan atau dokumen. Oh, bisa diulang, Mutiara. Pakai ini ya. Jadi 7 HACCP, 7 prinsipnya adalah Analisis bahaya, identifikasi CCP, penentuan batas kritis, monitoring CCP, tindakan koreksi, verifikasi, dan pencatatan atau dokumentasi. Dokumentasi yang keberapa? Yang ke-7. Yang keempat ada yang tahu? Prinsip yang keempat? Monitoring atau pengawasan. Betul ya? Oke, baik. Lengkapnya ini. Kemarin sudah sampai sini ya. Tujuannya sudah menetapkan sistem pemantauan yang keempat, kemudian dokumentasi yang ke-7. Jadi kita ini aja. Yang pertama adalah potensi bahaya, pencatatan, dan yang keempat adalah monitoring. Ini sebenarnya satu rangkaian. Jadi urutan, nggak boleh lompat-lompat. Ya. Cuman memang ada yang kadang menempatkan ke-6, 7 ini beda-beda. Ada yang ke-6 jadi 7 jadi 6. Karena prinsipnya sama saja. Kalau ini dicatat, kalau ini diverifikasi. Diverifikasi itu dicocokkan. Ya, tahu antara verifikasi? Dicocokkan antara catatan sama yang dilakukan.
Itu duluan dicatat apa duluan diverifikasi dulu? Dicatat dulu. Dicatat dulu baru diverifikasi atau diverifikasi dulu baru dicatat? Dicatat dulu. Dicatat dulu. Ada catatannya dulu atau ada verifikasinya dulu? Verifikasi. Ada yang mengatakan verifikasi dulu, dicocokkan dulu baru dicatat. Ada yang mengatakan oh enggak, dicatat dulu dia nomor 6 baru diverifikasi. Boleh, nggak ada masalah. Tapi yang 1 sampai 6 enggak, 1 sampai 5 tidak boleh Terbalik. terbalik. Baik. Ini kemarin juga sudah kita pelajari ya. Banyak sekali analisa bahaya, ada berapa? Raffi? Ada 3. 3. Bahaya apa saja? Fisik, Biologi, biologis, dan kimiawi. kimiawi. Fisik contohnya? Ada yang tahu? Ya, Rambut atau rambut atau pecahan pecahan kaca. Kalau rambut itu sebenarnya merusak apa enggak? tidak mengganggu. Mengganggu. Artinya kalau kemakan rambutnya itu bisa membahayakan atau tidak? Bisa Membahayakan atau tidak? membahayakan. Membahayakan. Oke, sekarang gini, misalnya ada pecel, ada sayap lalatnya. Kira-kira membahayakan apa tidak? Membahayakan. Sayap lalatnya melukai orang apa tidak? Tidak. Tetapi apakah kita akan makan terus? Enggak. Terus apa yang kita lakukan kalau misalnya ada pecel, terus ada sayap lalatnya? Dibuang? Apa tetap dimakan? Dibuang. Apa diambil sayapnya dibuang, pecelnya dimakan? Ada yang demikian? Ya, sebenarnya kalau sayapnya tidak ada masalah, tetapi sayap itu kan biasanya nggak hanya sayap, ada kakinya, ada badannya, dan kita tahu sendiri bahwa lalat itu biasanya hinggapnya di mana? Di Tempat kotoran. sampah, di kotoran dan lain sebagainya. Kalau dia hinggap di makanan bahkan sampai meninggalkan sayap, otomatis banyak yang ditinggalkan. Betul nggak? Betul. Jadi secara sayapnya tidak bermasalah, tetapi biologisnya ada. Berarti di situ adalah faktor bukan sayapnya, tetapi kemungkinan ada faktor mikrobiologis. Nah, tugas kalian adalah nanti di sini kalian sudah paham antara jenis-jenis bahaya itu? Sudah paham belum? Ada 3 itu ya. Jadi nanti tugas kalian adalah mencari kemungkinan-kemungkinan bahaya yang ada dalam suatu produk. Ya, dalam suatu proses produksi maksud saya. Jadi nanti kita akan bagi 3 kelompok. Ya. Termasuk salah satu tadi ada urutan ada langkah-langkah untuk menerapkan HACCP yang 7. Jadi nanti kalian membentuk suatu tim HACCP, ya. Kalian tunjuk ketua kelompoknya siapa. Terus kalian menentukan jenis produknya. Saya kasih batasan, yaitu jenis yang biasa kita buat saja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah produk yang pengalengan tuna, kita nggak ada ya. Terus apa, pembekuan udang, kita nggak ada. Jadi nanti kalian memilih 3 produk yang biasa kita kerjakan. Biasa kita buat apa? Bakso. Apa lagi? Dimsum. Terus nugget. Ya. Apa lagi? Kaki naga. Pokoknya yang biasa itu kalian pilih. Suka-suka kalian dong, ya. Kalau saya paksa kamu ke bakso, nanti kamu nggak suka bakso, ya. Biarpun 90% itu suka oleh bakso. Ya enggak? Ya baik. Jadi nanti kalian berkelompok. Tugas kalian adalah 1, memilih suatu jenis produk yang ingin kalian analisa bahaya. Nggak boleh sama. Betul, nggak boleh sama. Nanti kalau sama, contekan. Ya, contekan sama kelompok lain nggak boleh. Kira-kira kamu, terus kelompoknya dulu deh. Kelompoknya kita mau kelompok yang mana? Yang kemarin aja loh. Blok-blokan? Blok ini atau pakai kelompok yang tadi? Oke, gini aja. Kita hitung. Biasa ya, kita jadikan kelompok.
1, 2, 3. Tapi ngitungnya dari sini. Dari sini, muternya ke sini. 1 sampai 3, 1 sampai 3. Ya, jadi nanti 1 ketemu 1, 3 ketemu 3, 2 ketemu 2. Bisa dipahami? Berhitung mulai. 1 ya. 1 ketemu 1, 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. Ada pertanyaan sampai sini? Atau usul mungkin? Pak, saya maunya produknya yang nggak di sini, gitu. Nggak? Yakin dengan produk di sini? Terus sudah dipraktekkan semua? Sudah ya. Jadi sudah pernah membuat bakso, pernah membuat nugget, pernah membuat dimsum, pernah ya. Jadi nanti kalian satu tentukan itu, yang kedua kalian tentukan alur prosesnya. Ada yang bawa handphone hari ini? Ada. Kalau bawa, kalian juga bisa menggunakan media handphone. Kamu bisa cari di situ. Misalnya kok kemarin lupa alur proses pembuatan baksonya seperti apa, bisa kalian nyari. Proses pembuatan bakso ikan. Oh ya, ini ikan semua ya. Nggak boleh yang lain-lain. Apalagi yang horor-horor nggak boleh. Ya. Jadi produk yang kita buat adalah produk perikanan. Kalian bisa lihat di situ apakah dari YouTube ya, dari YouTube proses pembuatannya boleh ya. Terus kamu di situ dari laporan boleh. Misalnya laporan PKL pembuatan dimsum misalnya. Di situ pasti ada alur prosesnya. Nggak mungkin dia melaporkan hasil PKL kok nggak ada alur prosesnya. Pasti ada. Kamu bisa dari situ. Silakan cari sesukamu. Kamu bisa dari YouTube, bisa dari materi-materi PDF, atau bahkan kalau kamu beruntung, kamu langsung ketik manual HACCP bakso ikan. Ya. Di situ sudah ada contohnya, tapi itu rahasia. Karena kamu harus berproses dulu. Ya, tapi sebagai referensi tidak apa-apa. Oh, seperti ini loh cara membuat manual asap. Bisa dipahami? Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian membentuk kelompok, dipilih ketua kelompoknya, terus dipilih jenis produknya. Nanti saya tanya 5 menit setelah berkumpul. Saya jadi mikirnya nggak perlu lama-lama, cukup 5 menit, nggak perlu 2 hari 2 malam untuk memilih produk. Saya takutnya nanti malah salah pilih ya. Terus dari situ kalian yang pertama adalah hari ini tugas kalian adalah sampai selesai di alur proses dan identifikasi bahaya. Misalnya di penerimaan bahan baku itu bahayanya yang muncul apa? Oh, bahaya biologisnya ini, pertumbuhan bakteri ya. Bahaya fisiknya, oh tercampur paku, oh tercampur granat. Ada nggak kira-kira? Oh ya, siapa tahu kan gitu ya. Makanya dulu saya waktu jadi QC di perusahaan sering tuh tiap hari saya pasti kontrol barang asing apa yang ikut dalam daging rajungan gitu. Saya sering menemukan kerikil, tutup Fanta, ya, sedotan. Itu tercampur di produk. Padahal saya pingin ketemu satu cincin emas, gelang, kalung itu loh, tapi nggak pernah ketemu, ya. Nah, kira-kira nanti dari situ kalian bisa menganalisa semua potensi bahaya dari setiap masing-masing alur proses. Saya ambil contoh misalnya, yang tahu alur proses pembuatan bakso siapa? Yang masih ingat? Selain nanti kamu melihat di referensi, ada yang masih ingat? Siapa? Alur proses pembuatan bakso kemarin? Diapain? Raffi, coba Raffi. Salah nggak apa-apa. Nanti kan kamu cocokkan lagi dengan
dengan literatur ya, dengan YouTube dan lain sebagainya. Kira-kira apa aja yang kemarin? Pertama ikannya dipilih, ditimbang, Ditimbang, lalu difilet. ya, Setelah difilet dikerok dagingnya, Ya. habis dikerok ditimbang lagi, ya, lalu digiling. ya, Habis digiling, ditimbang lalu diproses, dicampurin bahan-bahan seperti tepung, penyedap rasa, lada, ya. bawang putih, Oke, tadi apa aja yang diceritakan? Satu ditimbang. difilet, pemfiletan. Habis difilet dikerok. Iya. Apa ya? Nggak usah detail. Habis dikerok digiling ya. Giling, penggilingan, penggilingan. Ada yang punya spidol lagi? Terus keempatnya Pencampuran bahan. pengadonan, Pengadonan. ya, pengadonan. Kelima pencetakan. Habis pencetakan perebusan. Habis perebusan pengemasan. Habis pengemasan Dipasarkan. nah, masing-masing inilah yang akan dianalisa bahayanya. Oh, di pengerokan kira-kira bahayanya apa? Di penggilingan bahayanya apa? Di perebusan bahayanya apa? Di pendinginan bahayanya apa? Di pengemasan bahayanya apa? Dan terakhir di penyimpanan bahayanya apa? Clear sampai sini? Paham? Paham. Paham? Paham. Kalau paham, silahkan seperti yang saya sampaikan tadi, silahkan dibuat kelompok, kemudian nanti langsung cepat diskusi. Kita nanti akan tanya satu persatu kelompoknya. Bisa dipahami? Siap, bisa. Kalau bisa, silahkan membuat kelompok sesuai yang kami arahkan tadi. Silahkan. Ya, langsung sini aja. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ininya digabung aja. Ininya digabung. Diangkat. Ya, silakan. Ya, silakan senyaman mungkin. Kemudian handphonenya juga bisa dimanfaatkan. Ya, agak sini, Bre. Agak sini, ya. Ya, tap. Oke, baik. Ditulis ketua kelompoknya siapa, produknya apa. Bisa diskusi duluan. Kira-kira mau produk apa? Bakso, Pak. Bakso. Kenapa bakso? Kayaknya lebih mudah. Lebih mudah ya. Ya, karena bakso lebih paham juga intinya apa gitu ya. Iya. Terus nanti bahaya-bahayanya masing-masing itu juga dianukan misalnya di penimbangan itu apa? Pertumbuhan bakteri, apalagi kalau pas pencabutan itu kan ada duri juga, itu bahaya fisik. Jadi masing-masing dari 3 itu ini juga potensi dari 3-nya itu dimunculkan apa? Kira-kira muncul semua enggak gitu ya? Oke. Nah. Yang ini kelompok ini bakso. Yang sini udah bakso. Jadi kelompok 1 sudah bakso ya. Kelompok 2 sama kelompok 3 yang lain. Bisa dimsum apa? Dimsum? Kita pandirinnya agak motongnya juga harus Nugget aja. sama cepat. Oh, dimsum. Oh ya, dimsum ya. Jadi nanti sekali lagi dimsumnya alur prosesnya seperti apa? Di sini agak lebih rumit, kemungkinan bahayanya juga akan muncul, akan lebih banyak, gitu ya. Dimsum aja, nggak apa-apa. Gimana? Nugget. Kelompok 3 nugget. Jadi tinggal kelompok 2. 2 berarti ada kaki naga, ada dimsum, ada some, batagor boleh, some. Ya, karena kalau misalnya batagor kan kamu tidak hanya melulu ikannya di situ, kamu mikir
baksonya juga. Di situ juga potensi bahaya bakso itu. Misalnya kamu tahunya. Kamu ngambil tahu yang dari luar kurang bagus, ya. Misalnya dari tukang sayur sama kamu ngambil ke pabriknya langsung kan beda. Sebenarnya lebih detail di batagor misalnya gitu. Kamu lebih akan mencari potensi-potensi bahayanya lebih banyak. Ya kan? Sebagai pembelajaran bagus. Ya. Apa batagor aja? Ya. Atau some? Iya, some ya nggak apa-apa. Kalau some mainnya dikukus ya. Jadi nanti kamu di situ kamu tunjukkan, kamu bisa lihat video di situ alur proses pembuatan somenya ya. Jadi target hari ini kamu sudah bisa menentukan alur proses pembuatan some dan minimal beberapa analisa bahayanya masing-masing itu. Oke. Gitu ya. Baik. Silakan, bisa kalian buka YouTube, kalian bisa buka laporan yang lain, referensi yang lain yang terkait dengan proses yang sudah kalian pilih. Ya, nggak apa-apa. Kamu amati dulu. Nggak, kalau alur prosesnya kamu tidak paham, betul? Ya nggak? Gimana kamu bisa menganalisa penyakit seseorang kalau kamu nggak paham sakitnya apa, kebiasaan orang itu apa? Betul? Betul. Nah, ya. Gak apa, setel aja YouTube soal itu. Ada suaranya nggak apa-apa. Iya. Jadi proses pembuatannya kan nanti kamu langsung ketemu alur prosesnya kan. Yang kayak tadi kan. Ya, kamu tulis. Dari alur itulah kamu analisa masing-masing. Oh bahayanya ini, oh bahayanya ini. Gitu ya. Nah, nanti di akhir ini minimal kalian sudah presentasi masing-masing kelompok untuk presentasi alur prosesnya sampai nanti jam 3. Ayo Endang cepet. Iya makanya cepet ya di itunya. Kalian harus sudah. Jadi nanti kelompok masing-masing presentasi alur proses masing-masing. Ditulis dan dipilih satu orang untuk presentasi ke depan tentang alur prosesnya. Dipahami? Bisa? Kurang. Baik, sudah ya. Saya harapkan sudah selesai. Saya minta kelompok bakso untuk presentasi ke depan. Kamu bacain aja. Ya dibacakan. Yang tadi bakso sudah ya. Yang dimsum sudah belum? Yang dimsum sudah belum? Itu some. Yang dimsum sudah? Salah nggak apa-apa. Coba salah nggak apa-apa. Oke, yang kelompok satu dulu, bakso dulu. Alur proses pembuatan bakso, silakan dipresentasikan. Nah, kemudian kayaknya ini nggak cukup waktunya. Yang lain sambil nunggu kelompok yang lain dipersiapkan. Jadi tetap maju nanti, begitu ya. Nah, silakan kelompok satu maju ke depan. Yang lain diperhatikan ya, ini adalah hasil dari YouTube, hasil dari beberapa laporan yang dikombinasikan dan dipilih bahwa inilah alur proses yang akan mereka jadikan sarana untuk ataupun bagian untuk dianalisa bahayanya. Silakan, Danang. Alur proses pembuatan bakso, yang pertama pemfiletan ikan, yang kedua pengerokan, yang ketiga penggilingan, yang keempat pengadonan, yang kelima pencetakan, yang keenam perebusan, keenam pendinginan, terakhir pengemasan. Oke, sebelum nanti kamu analisa ini ya,
sebelum semua analisa, kira-kira feeling dulu ini, dari sekian ini yang paling bahaya atau yang paling krusial harus benar-benar serius di bagian apa? Nah, yang lain juga bisa berpikir untuk bakso ini yang paling penting di bagian apa kira-kira? Apa, Nang? Pemfiletan, Pak. Pemfiletan? Kenapa di pemfiletan? Karena pakai peso kayaknya. Maka besok. Terus? Apa ini? Pencampuran. Kenapa di pencampuran? Banyak bakteri. Kenapa di pencampuran? Ada yang tahu di pencampuran? Kalau Iya. kalau bahannya kurang atau Ya. kelebihan rasanya bakalan Rasanya akan ini. Ya, salah satunya itu ya. Jadi saat kamu mencampur, kalau terjadi salah, terjadi bahaya, disitulah akan terjadi masalah. Terus yang paling penting, kalau bakso itu yang dicari apanya? Nyal. Kenyal ya. Untuk kenyal dan tidaknya itu di bagian mana? Pengadonan, betul. Jadi berhasil tidaknya bakso itu adalah di pengadonan. Nah, itu maksud saya adalah bagian-bagian inilah kamu yang harus nanti benar-benar menganalisa bahayanya betul-betul. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih untuk Danang, tepuk tangan untuk kelompok 1 Danang. Untuk Dinsam udah belum? Oh iya, ini kelompok apa? Nugget, silakan Nugget. Oke, silakan untuk Dinsam disampaikan alur proses yang sudah di Nugget, Pak. Oh, Nugget. Ini Pak Eko ini agak siang nih, jadi sudah agak ini ya. Alur produk pembuatan nugget. Ya. Yang pertama penggilingan atau pemotongan daging. Ya. Kedua pengadonan. Ketiga pencetakan. Keempat pelapisan tepung roti. Lalu penggorengan dan pengemasan. Penggorengan dan pengemasan. Cukup sederhana ya. Ya. Cuman yang saya sama dengan pertanyaan ini, untuk nugget perlu diperlukan tekstur yang kayak bakso apa tidak? Agak beda. Agak beda. Bedanya di mana? Kalau bakso lebih kenyal, kalau nugget itu agak padat. Padat atau lebih empuk? Empuk maksudnya. Jadi orang suka nugget yang padat atau yang lebih Empuk. empuk? Serius? Lebih yang padat atau yang lebih empuk? Padat ya? Padat tapi empuk gitu ya. Jadi kalau menggigit nugget beda menggigit bakso, betul? Betul. Ya, kalau nanti menggigit nugget sama menggigit bakso itu sama, ya berarti mending makan bakso aja gitu ya. Nah, ini juga berarti kira-kira yang paling kritis ada di mana? Pengadonan. Pengadonan juga sama, karena hati-hati ngadon nugget jangan sampai keras atau kenyal seperti ngadon bakso. Betul? Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk Raffi. Silakan duduk di tempat. Sebelum yang terakhir, kelompok terakhir, saya kasih game dulu lah biar tambah semangat gitu ya. Dari tadi serius terus gitu ya. Kalau saya bilang gajah, kamu bilang gajah itu besar apa kecil? Besar. Nah, kalau saya bilang gajah, kamu bilang besar. Tetapi nunjukinnya gini ya. Gajah besar, ya. Kalau ya gini aja. Yang paling gini apa yang gini? Yang paling kecil kan ini, ya. Kalau saya bilang gajah besar, ya. Tapi kalau saya bilang semut, semut itu besar apa kecil? Kecil. Kamu bilangnya kecil, tapi ekspresinya kecil. Oke, bisa dipahami? Nanti yang salah dihukum push up. Ya. Tes dulu. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Gajah besar apa kecil? Besar. Tapi besar apa kecil? Besar apa kecil? Nah, betul, besar. Gajah itu besar ya. Kalau semut kecil. Oke, seulang lagi. Yang salah push up ya, biar seger. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, gajah, gajah. Oh, ini tadi bilang kecil. Kok nggak ada, kok besar, nggak ada ya. Oke.
Apa? Oh, oke. Nggak ada ampun lagi. Pokoknya yang salah pusat. Oke, nyanyi boleh. Gajah semut, gajah semut, 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 gajah semut. Salah. Ayo, salah. Sama ulang kan? Ayo enggak, ya kamu aja biar cepat tangannya. Ayo. Tepuk tangan. Balonku ada 5, ayo. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus hatiku sangat kacau. Menunggu tinggal ku pegang erat. Tepuk tangan untuk Tami. Oke, terakhir kelompok 3 silakan dipresentasikan. Gajah apa semut? Semut. Oh, semut. Kalau semut terlalu kecil apa besar? Kecil. Semut? Kecil. Gajah? Besar. Oh ya, boleh. Ya, silakan alur proses pembuatan siomay. Alur proses pembuatan siomay. Yang pertama filet, yang kedua dikerok, terus yang ketiga penggilingan, yang keempat pengadonan, yang kelima pencetakan, yang keenam pengukusan, yang ketujuh pendinginan, yang ke-8 pengemasan. Oke. Nah, salah satu yang di sini adalah pendinginan dan pengemasan sama dengan pencetakan ya. Itu adalah faktor kritis yang perlu kalian, karena some ya kalau misalnya terlalu keras juga tidak bagus. Pas panasnya keras, tapi kalau sudah dingin, kalau pas masih panget gitu masih empuk gitu ya, tapi kalau pas keras, kalau pas dingin dia keras. Nah, itu kita antisipasi dengan kemarin penambahan seasoning atau pelembut gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan ya materi kita pada hari ini. Sekali lagi, nanti kita lanjutkan, termasuk di rumah bisa dicari. Kita belum sampai ke menganalisa bahaya, silahkan bisa dicari kembali bahaya-bahaya yang muncul pada setiap tahapan yang sudah kalian tentukan sendiri. Ya, masing-masing bisa dibagi, masing-masing kelompok bisa dibagi, ditugaskan. Oh, si Komang bisa mencari pas pemiletan, kemudian Isna ini pas pengadonan, ya, Dava pas perebusan, itu bisa, atau mungkin diskusi bersama juga bisa. Bisa dipahami? Ya. Jadi kira-kira kesimpulan apa yang hari ini kita dapatkan? Bahwa bahaya ada berapa? Ada 3. Fisik. Nah, kemudian langkah dalam menerapkan HACCP, satu adalah membuat tim. Yang pertama, kedua, menentukan alur inilah yang akan menentukan batas kritisnya ada di mana, titik kritisnya ada di mana. Paham? Oke. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pagi hari ini sampai siang hari ini yang luar biasa. Saya harapkan kalian tetap bersemangat, tetap memperbaiki diri. Sekali lagi, tadi di awal senantiasa berdoa. Ya, tidak ada yang tidak bermanfaat untuk doa itu. Ya, saya akhiri. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Karena ini terakhir, biarlah saya pimpin sendiri, gitu ya. Baiklah, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai dan kita bertemu di minggu depan dengan sudah ada bahaya-bahaya di masing-masing tahapan dan kita langsung presentasi ya. Jadi diskusinya langsung presentasi. Terima kasih, tetap semangat. SMK? Ya. SMK 1 Ketapang? Ya. Bila Taufik wal Hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Supri. Mohon izin Pak, ini mengganggu waktunya sebentar Pak. Kemarin kita sudah melakukan observasi dalam pembelajaran Bapak di kelas Pak ya, Oh, yaitu hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Pak ya. Iya Pak. Jam 2 siang Pak ya. Iya siap. Dengan mata pelajaran dasar keamanan jaring Keamanan pangan, Pak ya. Iya siap. Dasar keamanan pangan di jurusan APHPI Pak ya. 10 APHPI, kelas 10 APHPI. Baik Pak, dalam observasi saya di sini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Mohon izin dan mohon maaf. Ya. Minta waktu sebentar Pak ya. Iya, bisa. Kemarin dalam pembelajaran Bapak di dalam kelas itu Bapak sudah menerapkan beberapa strategi. Yang pertama yang saya catat adalah pembelajaran yang menargetkan siswa mampu menggunakan IT Iya. dalam mendukung tercapainya pembelajaran itu. Iya. Tujuan capaian itu kira-kira seperti apa Pak dan untuk apa? Tadi disampaikan penggunaan IT ya, Pak ya. Karena memang saat ini informasi itu banyak ada di informasi teknologi informasi. Sementara kalau di kelas, kalau di perpus kita ada keterbatasan dari segi literasi, kemudian sumber belajar, kemudian kan dengan menggunakan IT, smartphone gitu, anak-anak bisa mengambil sumber informasi yang lebih beragam, bervariasi begitu Pak. Kira-kira respon anak-anak dalam penggunaan IT itu apakah menambah minat belajar atau justru mengganggu proses belajar Pak itu? Oh sangat menambah minat ya, karena di handphone kan tampilannya sangat familiar sekali gitu ya, sangat mereka sekali gitu ya. Kalau sementara kalau di buku-buku paket yang sudah ada itu terkesan sangat formal sekali ya, tapi dengan IT itu mereka sangat luas, bisa mencari informasi menurut gaya mereka, yang suka YouTube nyari di YouTube, yang suka tulisan dia nyari-nyari yang di tulisan gitu. Jadi sangat pas lah untuk kayak mereka belajar gitu Pak. Kemudian kemarin Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu saya observasi itu Bapak memberikan sebuah pembelajaran yang menarik, yang saya garis bawah itu berdasarkan minat Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak mempersiapkan proses pembelajaran berdasarkan minat itu sehingga siswa mampu memilih sesuai dengan keinginannya Pak? Iya. Ya, memang minat, dan satu lagi dengan student center ya, Pak ya. Kalau dengan teaching center kemarin kalau saya paksakan dengan gaya saya, mungkin mereka agak sedikit memaksakan diri. Cuman kemarin saya buat kelompok, kemudian mereka juga menyesuaikan dengan gaya mereka, gaya belajar mereka, mungkin dengan membaca atau mendengarkan itu mereka bisa memilihnya, Pak. Jadi itu harapannya lebih cepat untuk mendapatkan materi, tercapainya pembelajaran itu bisa tercapai gitu Pak. Itu kemarin juga kita sudah siapkan, memang mereka untuk menyediakan mereka sendiri, mencari sendiri gitu, sehingga mereka akan lebih happy, akan lebih nyaman gitu. Iya Pak, baik. Kemudian dalam pelaksanaan kemarin saya terinspirasi dengan kegiatan belajar kelompoknya Pak ya. Iya. Membelajar kelompoknya tentang dasar keamanan pangan. Kemarin adalah salah satunya adalah pengolahan bakso Pak ya. Bakso. Di situ ada beberapa teknik yang Bapak gali untuk memperoleh informasi bagaimana cara pembuatan bakso yang higienis itu Pak ya. Iya Pak. Kemudian respon anak-anak dalam pembelajaran Bapak bagaimana itu Pak? Cukup bagus. Dari hasil kemarin juga saya periksa, hasilnya cukup bagus. Bahkan mereka juga sebenarnya sudah praktek ya, praktek, sehingga mereka lebih mudah untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah praktekkan, dan kemudian mengolah informasi itu menjadi satu kesimpulan yang sebenarnya kesimpulan itu adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri, dari KD itu sendiri Pak.
Kemudian ada hal yang menarik lagi Pak, itu dalam pembelajaran Bapak memberikan sebuah ice breaking, sebuah permainan, itu cukup menarik Pak. Di jam-jam siang itu mungkin anak jenuh, kemudian Bapak punya inisiatif memberikan sebuah permainan ataupun bernyanyi Pak ya. Itu tujuan seperti apa sih Pak itu Pak? Itu kayaknya wajib itu Pak. Wajib, Dalam Pak. sekarang ini harus pinter-pinter kita ini guru ya, membawa suasananya. Jadi siswa tidak terpaku hanya ke pelajaran gitu ya. Dia perlu refresh, dia perlu di file-file gitu untuk istirahat, kemudian kembali lagi itu ada semacam ice breaking ya. Sebenarnya bentuknya banyak ya Pak ya. Cuman kemarin waktunya cukup singkat sehingga yang cocok adalah dengan lagu-lagu yang sederhana. Sebenarnya bisa dikombinasikan dengan gerakan-gerakan atau bahkan yang lebih kalau misalnya punya banyak waktu dan materinya tepat, sebenarnya bisa kita kembangkan lagi. Tapi yang jelas yang jadi catatan, hal-hal semacam itu kayaknya sudah menjadi satu materi pokok yang harus ada dalam guru menyampaikan Pak. Jadi dalam pembelajaran sekarang ini kita harus berbuat bagaimana suasana belajar lebih menyenangkan Pak ya. Menyenangkan. Iya. Nah, kemudian yang terakhir Pak, ini saya juga kemarin terinspirasi dengan beberapa kegiatan Bapak di kelas. Salah satunya bagaimana cara Bapak mempersiapkan sumber belajar Pak, sesuai dengan minat dan karakteristik siswa tersebut. Iya. Memang salah satunya adalah siswa. Kita kembali lagi ke siswa. Kita mempersiapkan kira-kira apa yang dibutuhkan siswa, apa yang kira-kira dibutuhkan untuk dapat tercapai. Kita juga sebelumnya kita sudah ada observasi anak-anak itu sebenarnya sukanya apa sih kalau materi ini, kira-kira cocoknya dengan metode apa, itu kita biarpun sederhana tetap kita sebenarnya ada satu yang pas lagi, yaitu kita melakukan kunjungan Pak, kunjungan ke tempat pengolahan bakso misalnya. Itu mungkin anaknya akan lebih cepat sekali, cuman kemarin karena sudah praktek sehingga kita bisa, tapi di lain beda materi kita akan nanti ke depan akan usahakan seperti itu. Misalnya kita kunjungan ke tempat pembuatan bakso sendiri, atau pas materi lain di tempat pembuatan ikan asin itu, supaya anak bisa lebih menjiwai atau lebih senang dalam mempelajari materi itu gitu Pak. Baik Pak, cukup menarik ini Pak ya. Dari pembelajaran Bapak, jamnya jam siang, kemudian saya lihat siswanya antusias, Bapak semangat. Di sini saya menggarisbawahi ada beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan IT, kemudian menyiapkan sumber belajar sesuai dengan minat, kemudian ada ice breaking dalam pembelajaran. Itu adalah sebuah teknik pembelajaran Bapak ya selama ini Pak ya. Kemudian kalau Bapak sendiri untuk menilai rentang nilainya Pak dari 0 sampai 10, kira-kira kegiatan Bapak itu udah ke nilai poin berapa Pak ya? Kalau kemarin sih sebenarnya masih di angka 8 lah Pak. 8 Pak ya. Nah, sebenarnya ada beberapa, kemarin saya sempat belajar di YouTube itu, bahkan di forum Merdeka Belajar dan dari Kemendikbud ada beberapa metode pembelajaran tentang metode pembelajaran diversiasi ya, diversiasi pembelajaran itu kayaknya akan saya coba itu nanti Pak, dengan materi yang sama dengan beda produk, tapi kita ada beberapa different lain dalam pembelajaran itu. Saya lagi belajar itu Pak, nanti mungkin Pak Supri setelah lulus dari CGP bisa berbagi ilmu itu Pak. Kemudian target Bapak selanjutnya untuk rentang nilai ini kira-kira pengen ke poin berapa Pak? Target? Ya minimal kalau maunya sih 10 ya Pak. 10 Pak ya. 10 tapi setidaknya angka 9 Pak. 9 Pak ya. Kemudian dari 9 itu apakah ada strategi lain atau cara lain untuk meningkatkan kreativitas pembelajaran di kelas Bapak nanti? Itu tadi Pak saya sampaikan, mungkin kapasitas kompetensi kami dalam metode pembelajaran banyak sekali model pembelajaran baru, termasuk yang saat ini lagi ini adalah diferensiasi pembelajaran itu ya Pak ya. Itu saya tertarik sekali, kayaknya siswa benar-benar diarahkan sesuai dengan keinginannya itu. Memang tantangannya kita harus banyak menyediakan hal-hal yang dibutuhkan siswa. Jadi lebih, kalau kemarin kita siapkan hanya 4, mungkin kita butuh 8 atau 10 lagi, yang hal-hal yang mungkin
menjadi pilihan siswa itu Pak. Baik Pak, mungkin sangat bagus sekali ini, sangat menarik. Saya pengen tahu ini nanti Bapak untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasinya kira-kira jangka waktunya berapa minggu atau berapa hari Pak mau diterapkan Pak? Kalau misalnya jangan terlalu lama kayaknya Pak. Mungkin 2 minggu ke depan ya, seminggu atau 2 minggu ke depan. Soalnya saya sudah ada satu topik yang pas untuk metode pembelajaran yang akan saya coba dengan itu ya Pak. Baik, nanti bolehkah saya dampingi lagi? Boleh Pak. Boleh, boleh. Bahkan minta masukannya Oh, dari ya. Pak Supri nanti. Luar biasa Pak, ini saya sangat menarik dan terinspirasi dengan Bapak. Iya, Mudah-mudahan Bapak menjadi guru yang Amin, ya menginspirasi siswanya dan rekan sejawat Pak ya. Terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Eko dan tim ya. Semoga apa yang kita laksanakan selama ini dalam mengajar kelas mendapatkan amalan ya Pak ya. Amin, amin ya Pak. Terima kasih Pak ya, Ya, untuk terima kasih waktunya. kembali, Pak. Semoga sukses Pak. Amin.